Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Ketemu lagi di channel saya. Posisi sekarang saya ada di daerah Tangerang. Saya baru sampai saja perjalanan dari Jawa dan tujuan saya ke Tangerang adalah mempersiapkan persyaratan pulang ke Jepang, dan saya menginap di sini 1 malam dan sekarang check in. Setelah check in saya istirahat dan mempersiapkan untuk tes PCR. Setelah tes PCR saya akan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum pergi istirahat dulu guys, lumayan capek banget. Perut terasa sudah lapar. Sarapan dulu guys, karena masih bebas hari ini. Besok sudah puasa. Yang jelas saya dari hotel ke airport menaiki taksi online, lebih irit di biaya dan efisien di waktu. Oh ya teman-teman, kurang lebih 6 jam menunggu hasil tes PCR sambil jalan-jalan di area bandara. Sekarang cuaca di luar hujan deras, perut pun sudah terasa keroncongan, lapar guys. Cari makan dulu karena di bandara lengkap dengan menu apa aja. Salah satunya lalapan. Setelah makan selesai, dapat email bahwa hasil PCR negatif. Alhamdulillah dan sangat senang karena bisa melanjutkan perjalanan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Buat teman-teman, jangan lupa sebelum tes PCR, usahakan punya lampiran versi Jepang atau tanyakan di tempat PCR tersebut karena sangat penting buat check-in dan nyampe di Jepang. Setelah tes PCR serta lampirannya sudah lengkap, jangan lupa download aplikasi My SOS. Kalau di Indonesia Peduli Lindungi. Aplikasi ini sangat penting setelah nyampe di Jepang. SOS. Kalau bisa check in 3 jam sebelumnya karena lumayan antri dan memakan waktu untuk memeriksa semua berkas yang kita bawa. Sekarang saya mau memasuki check-in tiket di counter Japan Airlines, dan inilah suasana antrian check-in tiket. Lumayan panjang guys. Di sini kita diperiksa semua dokumen. Setelah selesai melanjutkan ke imigrasi. Selanjutnya menunggu jam penerbangan menuju Narita Airport. Selamat pagi, ohayo gozaimasu, dan good morning. Jam 7.15 mendarat di Narita dan sekarang mempersiapkan dokumen atau persyaratan memasuki Jepang. Di sini antrian
lumayan tertib dan rapi. Kita kalau tidak tahu langsung tanya ke petugas. Persyaratan-persyaratan pasti diberitahu, guys. Jangan grogi dan jangan panik. Setelah semua dokumen dipersiapkan, kita akan mengantri di pemeriksaan aplikasi MySOS, hasil PCR dari Indonesia, paspor, dan lain-lain. Setelah semua dokumen diperiksa, dan kita akan tes PCR, kurang lebih hasilnya 1 jam, 1 jam setengah. Setelah hasil tes sudah diketahui dengan hasil negatif, kita boleh ngambil barang ke bagasi dan pemeriksaan terakhir. Di pengambilan bagasi ini barang saya kesita, yaitu kemangi, seledri, dan bawang merah, guys. Ini pengalaman pertama saya. Setelah semua proses di bandara selesai, keluar dari bandara, menaiki jemputan, dan menuju ke rumah sambil mampir di Taman Bunga Sakura. Alhamdulillah masih kebagian melihat bunga sakura. Sekarang cuaca di sini 15 derajat Celcius, masih lumayan dingin. Taman ini tidak jauh dari Narita Airport. Buat teman-teman, kalau ada waktu wajib mampir, karena bunga sakura kurang lebih masih 1 minggu lagi. Tapi semakin sering hujan, bunga sakura pun semakin cepat rontok atau gugur. Di pohon ini semua bunga, guys. Setelah bunga semua gugur atau rontok habis, pohon sakura akan bersemi mengeluarkan dedaunan sampai musim yang akan datang. Dan setelah dedaunan rontok, gugur, memasuki musim dingin, salju. Setelah itu bunga sakura bertumbuh lagi, keluar lagi, atau berbunga lagi. Di taman ini juga ada tempat oleh-oleh, makanan. Saya sekarang mau mengantri makanan khas Jepang, yaitu takoyaki. Nyamil atau makan dulu, guys. Setelah makan ini takoyaki, saya akan melanjutkan jalan-jalan di taman. Meskipun cuaca mendung, tapi tidak mengurangi keindahan bunga sakura. Buat teman-teman suatu saat yang mau pergi ke Jepang, kalau bisa bulan-bulan 3 pertengahan, pasti bisa melihat bunga sakura. Setiap provinsi atau wilayah, musim bunga sakura berbeda-beda. Khususnya di wilayah yang dingin bersalju, musim sakura lumayan lama, yaitu Hokkaido, Guma, Niigata, dan tempat lainnya, khususnya di tempat dingin. Bunga sakura kelemahannya di hujan. Semakin sering turun hujan, bunga sakura akan gugur dan rontok. Lama-kelamaan akan bersemi, mengeluarkan daun. Terima kasih buat teman-teman
yang sudah subscribe ataupun yang belum. Dan yang belum, saya berharap mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga video-video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Di video ini saya sudah menulis tentang persyaratan memasuki ke Jepang. Di akhir video saya berharap bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang akan pergi ke Jepang di tahun ini. Saran buat teman-teman semua, sebelum pergi luar provinsi atau negara, harap dicari informasi atau persyaratan suatu wilayah atau negara, karena bisa berubah-ubah. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dan buat teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Lewat video ini saya minta maaf buat teman-teman yang ada di Bali dan keluarga di Banyuwangi tidak bisa menemui atau bertemu satu persatu karena waktu dan materi yang tidak memungkinkan. Mudik tahun ini semuanya khusus buat keluarga, dan semoga kita semua diberi kesehatan, bisa ketemu lagi di tahun depan atau di suatu hari nanti. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan ikutin terus Oni Japang Channel, subscribe, like, dan share.